Baik pemirsa, kita kembali di program Damai Indonesiaku. Di segmen pertama tadi, Ustadz Tato Sugiyai tadi telah memberikan mukaddimah bagi kita bahwa doa juga merupakan bagian dari ibadah. Yang itu dimana ketika kita berdoa untuk meminta harta, itu bagian daripada ibadah. Lantas pertanyaannya, manakah yang lebih didahulukan? Apakah ibadah untuk harta atau sebaliknya harta untuk ibadah? Ustadz Fikri Haikal akan menjelaskan kepada kita semuanya. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, wabil khusus guru kita Bapak Kiai Haji Yayat Sukayat Matanallah bituli hayatih, yang saya hormati segenap DKM Masjid Baitul Hidayah Bekasi, Jawa Barat, ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Ada orang yang kagak pernah ibadah, sujud ogah ama masjid jauh, kurang ngajar sama Allah, hartanya melimpah. Ada apa enggak yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya? Ada lagi orang yang rajin ibadah, puasanya getol, wiridnya hebat, sujudnya bukan main, sampai hitam jidatnya. Tapi rejeki cekak. Ngerti cekak? Rejeki seret, harta segitu-gitu aja. Kadang-kadang campur ngedumel. Kembali kepada topik persoalan. Apakah harta untuk ibadah atau beribadah untuk mengejar harta? Saudara, idealnya yang pertama. Yang kedua pun boleh dikerjakan, tetapi ingat landasannya hanya mencari keridhaan Allah. Diikuti dengan doa yang tadi Ustadz Yayat kasih informasi kepada kita. Ibadahnya tetap kepada Allah. Selesai melaksanakan kebutuhan, selesai mengerjakan kewajiban, berdoalah agar urusan dunia dilancarkan. Sebab dunia ini bagian kita ada, jangan dilewatin, ambil, cari. Akhirat sepenuhnya, dunia seperlunya. Yang ada kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini ya, ibadah itu kan ada ibadah yang sifatnya qalbiyah, ibadah hati. Ini mah kagak modal ini. Qalbiyah, zikir, istighfar, baca sholawat, bisa masuk ibadah qalbiyah. Ada lagi ibadah badaniyah, sholat, puasa. Ada lagi ibadah maliyah, ibadah yang penekanannya kepada harta. Apa saja itu, termasuk menafkahkan keluarga, itu ibadah tuh. Karenanya mau dilakukan cara yang pertama itu ideal, cara yang kedua pun boleh, tapi tujuan ibadah tidak lain dan tidak bukan menggapai ridho Allah. Selesai beribadah, mohonlah diberikan kelapangan dalam segala urusan kepada Allah Subhanahu. Prinsipnya begini Bapak Ibu saudara-saudara para pemirsa, Islam yang jelas tidak menyulitkan pemeluknya untuk melaksanakan berbagai macam ibadah. Karena dalam Islam dikenal dengan istilah taklilut takalif, menyedikitkan beban. Ini kadang-kadang kita ini dalam beribadah sering lebih besar pasak daripada tiang.
ngeluarin 100.000 mancing yang 1 juta. Jangan 1 juta, 10.000 kagak dapat akhirnya. Niatnya salah, niatnya salah. Seluruh ibadah itu niatnya karena Allah. Di dalam Islam ada istilah taklilut takalif, menyedikitkan beban. Ini artinya Islam tidak memaksakan kok kepada pemeluknya. Kalau memang kemampuan kita berkurang, kalau memang kemampuan kita belum cukup, umpama mau sedekah, sedekahlah yang kita bisa. Jangan maksain. Sedekah sesuai dengan batas kemampuan kita. Jangan maksain. Satu contoh. Dulu di zaman baginda Nabi, ada orang datang lapor, halak tuh ya Rasulullah, celaka saya ya Rasul. Kata Nabi, celaka ngapa mas? Ngano ya Rasul. Dari Solo nih orang lapor. Ngano ya Rasul, siang-siang bulan puasa saya sama istri nggak kuat, terpaksa saya nyelonong. Duh, pengantin baru, tegangan tinggi, syahwat gede. Bagus, melanggar perintah, lapor sama Nabi. Maafkan saya ya Rasul, siang-siang bulan puasa saya sama istri nggak kuat, terpaksa saya nyelonong. Kata Nabi, nyelonong bagaimana mas? Ya nyelonong. Iya nyelonong lah. Lihat, ini orang melanggar perintah, disuruh membayar kifarat ibadah ini, tapi nggak sesuai dengan kemampuannya. Islam nggak maksain, menurun terus tuh. Kata Nabi, ya sudah kamu bayar denda. Apa ya Rasul dendanya? Merdekakan budak. Ya Rasul, saya nggak punya budak. Lihat, nggak mampu dia. Saya nggak punya budak ya Rasul. Nggak punya budak, nggak punya. Yang kedua dah, apa ya Rasul? Puasa 2 bulan berturut-turut, kagak boleh diselang-seling, mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Sanggup? Nggak sanggup ya Rasul. Jangan puasa 2 bulan. Lah kemarin yang sebulan aja nyelonong. Bagaimana 2 bulan? 2 kali nambah saya bisa. Kalau nggak sanggup, yang ketiga, lihat kemampuannya berkurang nih, kemampuannya nggak sanggup, nggak maksain. Nih yang penting nih, nggak maksain. Saya nggak sanggup ya Rasul. Kalau nggak sanggup, yang ketiga ada mas. Apa ya Rasul? Kasih makan 60 fakir miskin sampai kenyang. 60 fakir miskin, 1 orang 1 mud, takarannya sampai kenyang. Kasih makan tuh 60 fakir miskin sampai mereka kenyang. Nggak sanggup ya Rasul, istri saya di rumah sehari masak 3 hari perek, kagak sanggup dah, kagak. Nabi masuk ke dalam ruangan, keluar bawa sekeranjang korma, kata Nabi, nih korma bawa pulang, ntar sampai kampungmu sedekahkan sama orang yang paling miskin di sana. Ya Rasul, ngapa lagi? Di kampung saya orang yang paling miskin ya saya. Kata Nabi, udah bawa pulang tuh korma, kasih makan anak istrimu. Inilah buktinya saudara. Taklilut takalif, ibadah tidak memberatkan, tapi ujung-ujungnya kembali kepada diri kita masing-masing. Karena itu jangan salah niat, gapai ridho Allah, lalu iringi dengan doa, minta supaya kehidupan kita lancar dunia akhirat. Wallahu a'lam. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, menarik sekali apa yang disampaikan Ustadz kita, Ustadz Fikri Haikal, yaitu taklilut takalif, yaitu memampukan diri kita sesuai dengan kemampuan kita. Begitu juga apa yang kita lakukan sesuai dengan tema besar kita ketika kita beribadah untuk harta. Begitu juga sebaliknya ketika harta untuk ibadah, itu kita kembalikan lagi ke niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa, di segmen 3 dan juga 4 saya yakin banyak sekali yang akan kita bahas, yang akan kita dalam tentunya di sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.